Hai, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Bagaimana liburan Imleknya? Menyenangkan? Liburan kemana coba? Ke Prapat? Wah, ada juga yang ke Jawa, ada yang ke Medan. Wah, kalau Bapak kemana ya kemarin? Sempat ke Medan waktu Imleknya, lalu sempat ke perdagangan, berenang ya, sama anak-anak Bapak begitu. Kalian juga tentu menarik kan? Oh ya, gimana dengan koleksi ampaunya? Ada yang dapat ampau banyak? Ada banyak uangnya? Asik ya? Kalau Imlek tuh menyenangkan sekali. Karena biasanya kita anak-anak kecil dapat ampau yang banyak. Nah lalu sudah dapat banyak ampaunya, dapat uangnya, kita apain? Ditabung, benar. Tabung dulu sampai banyak, nanti baru kita beli sesuatu. Atau tabungan kita sudah banyak kan enak ya, bisa liburan nanti waktu Juni ya, kita liburan pergi kemana gitu dan sama mama papa ya. Oke? Nah hari ini kita mau beribadah lagi ya. Nah sekalian kita mau mulai ibadah kita, dan mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan bersama. Oleh kasih Tuhan aku diselamatkan. Mari kita bernyanyi bersama lagu ini sama-sama ya, dipandu oleh teman kita. Oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Anak-anak sekalian, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati liburan kami. Tuhan memberkati kami tetap sehat, tetap baik. Hari ini kami mau beribadah, Tuhan berkati supaya kami bisa memuji Tuhan dengan benar, kami bisa mendengar firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita hari ini sudah masuk ke bulan Februari. Waduh, sudah 1 bulan ya. Kita lewati Januari, sekarang kita sudah masuk ke bulan Februari. Dan di bulan ini, kita akan sama-sama belajar setiap minggunya dalam ibadah kita, belajar tentang kasih Allah. Kita belajar tentang kasih Allah. Makanya minggu ini, mari kita belajar dari Markus 6, ayat 34. Markus 6 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Oke? Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, pada waktu itu, di cerita ini ya,
Tuhan Yesus mengajar orang banyak dari kota ke kota, dari desa, dari kota semua. Yesus mengajar, memberikan mujizat, yang sakit disembuhkan gitu ya, yang lagi susah dikasih penghiburan, yang apa di posisi yang terbaik. Dia mengajar banyak kota, dia jalan-jalan dia mengajar. Lalu dia jalan-jalan lagi, mengajar lagi, memberikan mujizat, memberikan sukacita, dan semuanya itu dia lakukan. Sampai suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita naik perahu ke seberang, untuk ke kota yang ada di seberang sana, supaya nanti kita bisa mengajar lagi di sana, memberikan mujizat lagi di sana, dan melakukan yang apa di sana gitu ya. Lalu Yesus dan murid-muridnya bersiap, mereka naik ke atas perahu, mereka berusaha untuk ke seberang, ke kota yang ada di seberang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata teman-teman, adik-adik ya, kalau kita perhatikan di Alkitab kita, ternyata orang banyak yang melihat Yesus mau ke kota seberang pakai perahu itu, mereka juga mereka tetap ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka tetap ingin melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya kalau Tuhan Yesus menyeberang naik perahu, mereka bilang, ayo kita keliling aja, lewat daratan keliling di sana, nanti kita ketemu Tuhan Yesus di kota seberang sana. Wah, ini muter lebih jauh dong ya, lebih jauh ke sana, keliling lewat darat, lalu sampai di seberang, di kota di mana Tuhan Yesus akan datang di sana, akan mengajar. Dan sesampai di seberang, mereka bertemu juga dengan Tuhan Yesus. Lalu, ketika Tuhan Yesus sampai di seberang, dia melihat orang-orang banyak yang baru sampai juga di sana. Waduh, Tuhan Yesus lihat, orang-orang ini kan jalannya keliling gitu ya. Mereka ngos-ngosan begitu. Karena apa? Mereka jalan kaki kan? Tuhan Yesus naik perahu di sini, tapi ini jalan kaki keliling sana. Mereka udah capek, tapi mereka semangat terus karena mereka ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang yang kelelahan ini, orang-orang yang mau jalan keliling untuk mendengar pengajaran Yesus, maka di Alkitab kita ditulis apa? Maka ketika Yesus bertemu mereka, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus mengatakan, aduh, kasihan kali ya mereka ini. Udah lelah, capek, tapi mereka terus berusaha untuk bertemu Tuhan Yesus. Di Alkitab dikatakan, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan Yesus kembali mengajar mereka. Tuhan Yesus kembali memperhatikan mereka. Tuhan Yesus kembali mengasihi mereka. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh penuh kasih. Ketika dia melihat orang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu dia jamah, dia sembuhkan. Ketika melihat orang menderita, orang susah, orang yang sedih, orang yang takut, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan dia menghiburkan mereka, dia memberikan kekuatan, dia menyertai. Sama ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu capek mereka, Yesus berbelas kasihan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang adalah Tuhan yang maha kasih. Dia adalah Tuhan yang maha kasih. Ketika dia lihat kita sedang kelelahan, dia ingin memberikan kekuatan. Ketika Tuhan Yesus lihat kita sedih, Tuhan pasti ingin memberikan kita penghiburan. Ketika Tuhan Yesus melihat kita susah, Tuhan Yesus ingin memberikan kekuatan bagi kita. Karena apa? Karena dia Tuhan yang maha kasih. Dan Tuhan ingin kita mengingat dia, mengenal dia sebagai Allah yang maha kasih. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita bersyukur kalau dalam hidup kita ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, yuk mari kita jalani hidup kita dengan terus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena apa? Tuhan Yesus akan selalu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang maha kasih, Allah yang selalu mengasihi kami.
Ketika kami susah, Engkau menghiburkan kami. Ketika kami takut, Engkau menguatkan kami. Ketika kami sedang sakit, Engkau menyembuhkan kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Dan ingat, Dia Allah yang Maha Kasih. Makanya percaya Tuhan Yesus, oke? Shalom.